Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada mata pelajaran IPA pertemuan kedua ini kita akan melakukan percobaan pada besaran dan satuan. Jadi teman-teman sudah disediakan lembar kerja untuk melakukan percobaan ini di rumah. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran melalui kegiatan pengukuran. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyebutkan hal yang dapat diukur atau yang kita kenal dengan besaran dan yang tidak dapat diukur atau termasuk di dalam bukan besaran melalui kegiatan pengukuran. Apa aja itu yang bukan besaran? Nanti akan Pak Nofri jelaskan. Tujuan berikutnya adalah siswa mampu membandingkan satuan baku dan tidak baku melalui kegiatan pengukuran kali ini. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah untuk alat kita butuh mistar dan jengkal tangan. Jadi jengkal tangan. Ya, untuk mistar umum ya kita punya, umpamanya kalaupun kita tidak punya di rumah bisa pinjam punya adik, kakak gitu ya. Untuk jengkal tangan, nah, nanti disepakati jengkalnya yang seperti apa nih, rentang jengkalnya. Jadi jengkal ini digunakan untuk jengkal kita sendiri dan jengkal saudara kita di rumah, atau jengkal ayah atau jengkal ibu, atau jengkal siapa aja yang bisa membantu kita untuk percobaan kali ini di rumah. Ya, untuk bahan sendiri, untuk bahannya buah jeruk atau buahan yang lain atau benda-benda yang lain yang ada di rumah ya. Bisa menggunakan bahan-bahan lainnya atau bisa menggunakan buah-buahan lain. Bahan yang kedua yaitu meja tulis dan atau menggunakan meja-meja yang lain. Kalau tidak ada meja tulis, kita bisa menggunakan meja makan, bisa menggunakan lemari, TV ya, yang seperti itu. Atau yang sejenisnya. Terus selanjutnya untuk cara kerja, pertama, amatilah benda-benda yang akan diukur dengan panca indera. Jadi kita amati dengan menggunakan panca indera, mata ya, hidung ya, atau bahkan mungkin dengan telinga atau dengan indera pengecap gitu, bisa juga kan. Ada tadi buah jeruk, kita bisa gunakan panca indera. Tulislah hasil pengamatanmu pada tabel yang terdapat di kolom hasil. Kolom hasilnya di bawah nanti ya teman-teman. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, buatlah pertanyaan tentang cara mendapatkan data dari benda-benda tersebut. Tulislah pada kolom hasil. Ya, sama kolomnya juga di bawah. Yang ketiga, ukurlah panjang meja tulis dengan menggunakan jengkalmu dan jengkal saudaramu atau ayahmu atau ibumu secara bergantian. Jadi boleh saudara, boleh ayah atau boleh ibu secara bergantian. Jadi setelah kita menjengkal, gunakan jengkal kita berapa, nanti dimasukkan datanya ke kolom, selanjutnya ke jengkal saudara kita. Secara bergantian teman-teman ya, berapa ukuran jengkal saudara atau ayah kita gitu, atau ibu kita. Tulislah hasil pengukuran pada kolom hasil. Untuk selanjutnya, ukurlah panjang meja dengan menggunakan mistar ya, mistar atau penggaris. Pengukuran dilakukan 2 kali secara bergantian. Jadi udah dilakukan sekali pengukuran, lakukan sekali lagi ya. Nah, hasil yang kedua ini tulislah hasil pengukuran pada kolom. Nah, kedua hasilnya itu kita tulis pada kolom hasil. Jadi pengukuran yang pertama kita tulis, pengukuran yang kedua juga kita tulis. Ya, selanjutnya, apa perbedaan hasil pengukuran dengan jengkal dan hasil pengukuran dengan mistar? Tulis jawabanmu pada hasil kolom. Semuanya jawaban ini ada di kolom. Kolomnya seperti apa? Bisa dilihat di bawah. Tabel hasil pengamatan terhadap benda. Yang pertama, nama benda yang kita amati, umpamanya jeruk, yang sesuai dengan alat dan bahan yang ada di sini. Jeruk.
Dari hasil pengamatan itu kita lihat, kita melihat umpamanya warna jeruk. Warna jeruk ini termasuk besarankah atau bukan besaran, ya. Yang selanjutnya, mungkin kalau kita menggunakan panca indera pembau atau hidung itu, kita bisa tahu gitu baunya gitu, atau pengecap kita, cendera pengecap. Kita masukkan ke dalam tabel, terus apakah ini termasuk besaran atau bukan besaran. Soalnya mungkin kita gunakan timbangan gitu untuk berat jeruknya gitu, satu buahnya berapa gitu. Itu juga akan kita pisahkan ini adalah besaran atau bukan besaran gitu. Itu untuk jeruk ya teman-teman ya. Selanjutnya pada benda yang berikutnya yaitu meja tulis, atau teman-teman bisa menggunakan lemari atau meja makan atau TV gitu. Nah, lakukan juga pengamatan yang sama. Kita umpamanya bisa melihat warna dari meja itu gitu, ukuran panjang, ukuran lebar, dan itu ditentukan besarankah atau bukan besaran. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu data yang kita akan dapat di tabel pertama ini. Yang selanjutnya nomor 2, pertanyaan tentang mendapatkan data dari benda. Nah, teman-teman tulis bagaimana teman-teman dapat mengukur, mengukur panjang, mengukur luas, atau mengukur bagaimana teman-teman cara mendapatkan menentukan warna pada buah jeruk tadi gitu. Teman-teman lakukan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan apa aja yang teman-teman nggak harus dijawab ya teman-teman ya. Teman-teman harus buat pertanyaan dari kegiatan ini untuk mendapatkan data ini sebanyak-banyak teman bisa mau gitu, tapi nggak harus dijawab gitu ya. Jadi atau dari hasil data ini teman-teman menemukan pertanyaan di pikiran teman-teman, silakan ditulis di nomor 2 ini. Selanjutnya di nomor 3, tabel hasil pengukuran meja tulis menggunakan jengkal. Nah, tadi kan ada kita menggunakan benda itu meja tulis atau meja makan atau lemari atau TV. Jadi ditulis di nama benda, terus hasil pengukuran menggunakan jengkal. Jadi ini untuk yang pertama hasil pengukuran jengkal kita sendiri. Ya, terus yang kedua hasil pengukuran saudara kita gitu, jengkal saudara kita, ayah atau ibu, teman-teman ya. Jadi sama-sama dibuat datanya. Data hasil jengkal kita sama jengkal orang-orang di rumah kita, entah itu ayah, ibu, adik, kakak, terserah teman-teman ya, untuk menjengkal meja tulis tadi. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, tabel hasil pengukuran meja tulis menggunakan mistar. Jadi nama benda, terus hasil pengukuran dia kan 2 kali pengulangan ya teman-teman ya. 2 kali pengulangan ya, hasil pengukuran yang pertama itu berapa, yang kedua itu berapa. Jadi ya di hasil yang di kolom kedua itu hasil pengukuran kedua ya. Jadi di situ dibuat hasil pengukuran saudara atau ayah atau ibu. Jadi itu yang pengukuran yang kedua. Untuk yang nomor 5, mengukur menggunakan jengkal menghasilkan ukuran yang tidak sama ya. Hipotesa kita seperti itu, mengukur menggunakan jengkal pasti menghasilkan ukuran yang tidak sama. Nah, teman-teman silakan tulis alasannya, karena apa ya, karena apa ini bisa terjadi. Terus mengukur menggunakan mistar pasti menghasilkan ukuran yang sama. Itu hipotesa kita, dugaan awal kita. Karena apa kira-kira gitu, karena apa, silahkan tuliskan di nomor 5. Selanjutnya kesimpulan
kita mau tahu, kita akan menyimpulkan besaran itu apa gitu, apa yang dimaksud dengan besaran. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan satuan dari hasil pengamatan kita pada hari ini. Nah itu teman-teman ya, apa yang kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil banyak pelajaran dari kegiatan ini dan membantu kita untuk lebih memahami materi tentang pengukuran. Ya teman-teman, lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh rasa ingin tahu yang tinggi. Mudah-mudahan kita banyak menggali ilmu dari sini. Baik, itu aja teman-teman dari Pak Nofri. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.